Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah Rabu malam kita, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita masing-masing. Baik, untuk membuka ibadah Rabu malam kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 268. Pada saat berdoa. Halo. Pada saat berdoa, kita hidup bersama, kita berbakti, jika kita percaya. Hadiratnya pada saat berdoa kita mendengar, Dia mendengar doa dan berikan berkat. Dia mengimbau kita dalam hadiratnya saat berdoa, saat hadiratnya pada saat berdoa, kita berdoa oleh Tuhan bertobat kepada Tuhan, kasih-Nya tak terduga, Maaf tadi aku keluar. hadiratnya pada saat berdoa, yang hidup oleh tetap percaya di hadiratnya
Sudah. Doa buka oleh Bapak Hani Kano. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Pada malam permintaan doa ini Tuhan, kembali kami hamba-hambamu menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat perlindungan Tuhan kepada masing-masing kami, sepanjang setengah minggu di dalam hari bekerja kami, hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan, melalui ibadah yang kami lakukan melalui online. Kami yakin dan percaya dengan cara apapun kami melakukan ibadah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Sidoarjo dan juga tamu-tamu yang bergabung pada malam ini, Tuhan berkati dengan berkat-berkat dari surga. Khususnya Bapak Pendeta yang akan memaparkan firman-Mu, kiranya Tuhan tambahkan hikmat akal budi dari surga, sehingga firman yang dibawakan boleh menguatkan iman percaya kami dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya ucapkan selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua yang sudah bergabung pada malam hari ini di ruang Zoom ini. Saat ini, saat yang indah, kita akan waktunya untuk mendengarkan kesaksian. Mungkin ada kesaksian yang ingin disampaikan oleh saudara-saudara. Kami persilahkan. Silahkan, mungkin ada yang ingin bersaksi melalui lagu pujian juga dipersilahkan. Oke, baik, mungkin ini untuk nanti permohonan doa. Oleh karena kemarin lusa saya punya abang ipar, suami dari kakak saya, sementara dalam keadaan sakit, tapi kemarin sudah pergi ke dokter untuk MRI, kemudian juga untuk cek dia punya tulang belakang ada sedikit masalah sehingga dia harus kontrol ke rumah sakit walaupun jaraknya cukup jauh. Kurang lebih ada sekitar 2-3 jam dia harus menempuh perjalanan dari rumah sampai di rumah sakit. Ya, namanya adalah Bapak John yang saat ini masih dalam pemulihannya, dan bersyukur walaupun dia dalam keadaan sakit memang dia masih bisa untuk mengendarakan kendaraan mobil sampai di rumah sakit dan kembali lagi ke rumah ya, kurang lebih. Jadi kalau PP ada sekitar 6 jam ya, oleh karena
di tempat di mana mereka tinggal, rumah sakitnya mungkin tidak selengkap di tempat yang mereka tuju. Tapi bersyukur boleh mengendarakan kendaraannya sampai tujuan dan kembali ke rumah. Karena dia tidak mau kalau kakak saya ataupun istrinya yang mengendarakan kendaraan. Ya, selagi dia bisa mengendarakan, dia akan bawa kendaraan itu, dan ya, bersyukur itu semua karena perlindungan Tuhan. Dia boleh tiba di rumah sakit, dia kontrol, dia periksa di MRI, dan tadi pagi sudah kembali ke rumah di tempat di mana mereka berada dengan selamat. Ya. Mohon doakan dalam pemulihan Bapak John, ya, abang ipar saya, agar boleh disempurnakan kembali kesehatannya, boleh pulih kembali seperti sedia kala. Ya, itu mungkin nanti boleh disisipkan di dalam doa kita nanti. Mungkin masih ada yang lain. Satu lagi mungkin minta tolong didoakan, ada satu calon baptisan dari jemaat sepanjang, Saudari Dewi, yang hari Minggu kemarin saya dapat telepon bahwa beliau rindu untuk belajar, oleh karena memang Saudari Dewi ini akan menikah dengan salah satu anggota dari jemaat sepanjang, sehingga dia rindu untuk belajar Alkitab. Ya, kita doakan semoga Saudari Dewi ini sungguh-sungguh dan juga memang boleh menerima pekabaran itu dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sehingga pada bulan Desember nanti mereka boleh melangsungkan pernikahan. Mohon didoakan Saudari Dewi, ya, karena masih cukup jauh, ada beberapa bulan akan belajar Alkitab, agar kiranya Roh Kudus nanti yang boleh menjamah hatinya pun boleh menerima pekabaran itu, bukan karena mau menikah saja, tetapi oleh karena secara pribadi pun dia mau menerima pekabaran itu untuk dia bisa hidupkan dalam kehidupannya. Saudari Dewi. Oke, mungkin itu yang mohon didoakan juga. Mungkin masih ada yang ingin bersaksi lagi. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin bersaksi, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk mendengarkan renungan ibadah malam kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Andi Ibrahim.
Baik, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kita boleh menikmati kembali kebersamaan kita, persekutuan kita di dalam ibadah Rabu malam, sekalipun kembali kita masih beribadah di dalam menggunakan media Zoom ini. Tetapi tentu itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita melihat kebaikan Tuhan masih menyertai kita. Walaupun saya lihat di sini di video ini tidak terlalu banyak yang memasang mukanya, tetapi saya yakin dan percaya kita semua umat-umat Tuhan itu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan juga saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari satu tema, ya, di mana firman Tuhan ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-6. Walaupun kita menggunakan media Zoom, saya yakin kita semua berada di rumah. Mari kita buka Alkitab kita, supaya kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-44. Perikop ini berbicara mengenai bagaimana ketika Yesus dia memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita mempelajari Markus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-30, kita akan melihat kondisi yang sementara terjadi di sekitar kita. Ketika kita melihat bagaimana wabah ini ternyata belum berlalu di dalam kehidupan di negeri kita. Walaupun beberapa waktu yang lalu pemerintah telah menyampaikan bahwa kita masuk ke dalam masa transisi, di mana di masa transisi ini kita akan memasuki satu masa yang disebut sebagai masa new normal. Ketika new normal ini dan masa transisi ini berlangsung, kita tahu bahwa bagaimana serangan kedua daripada wabah ini menyebabkan semakin banyak orang yang terdampak. Apalagi beberapa waktu yang lalu pada hari Senin, ya, 14 September, Gubernur daripada DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, menyatakan PSBB ketat kembali diberlakukan di Jakarta. Ketika hal ini disampaikan, ada banyak pro kontra, ada yang mendukung supaya wabah ini bisa berakhir, tetapi ada juga yang kontra, di mana dikatakan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, banyak orang yang membutuhkan untuk bisa menafkahi keluarganya, sehingga ketika PSBB diberlakukan, maka mereka tidak bisa untuk mencari nafkah, tidak bisa untuk menghidupi keluarga, sehingga ada banyak pro dan ada juga banyak yang kontra. Dan ada banyak orang-orang yang terdampak, terimbas dengan situasi seperti ini. Ada banyak orang yang pada akhirnya kelaparan, tidak bisa dapatkan apa-apa untuk bisa bertahan hidup. Sehingga kalau kita perhatikan, inilah waktu yang tepat bagi umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan yang diberkati lebih banyak daripada mereka yang saat ini sementara membutuhkan. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kasih kita sebagai umat-umat Tuhan kita boleh nyatakan kepada sesama. Kita akan melihat di dalam kisah Markus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kita buka Alkitab kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Pada ayat yang ke-32 dikatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi ketika Yesus dia mau berusaha mengasingkan diri karena memang sudah seharian dia bersama dengan orang banyak. Sehingga dia panggil, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Tetapi ketika orang banyak yang ikut dengan Yesus, mereka tahu tujuan kemana Yesus akan pergi, dikatakan mereka berputar melalui jalan darat untuk tiba di tempat di mana Yesus akan mengasingkan dirinya. Kemudian dikatakan ketika Yesus mendarat, ayat yang ke-34, ia melihat sejumlah besar orang. Dan sejumlah besar orang banyak. Dan perhatikan ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lihat, ketika Yesus dia berusaha pergi ke tempat sunyi mengasingkan diri untuk beristirahat, tetapi ketika dia lihat ada begitu banyak orang yang sudah menanti akan Yesus, dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dikatakan dia pergi ke sana dan mengajar kembali kepada orang-orang banyak itu. Karena mereka rindu. Dikatakan mereka seperti domba yang nggak punya gembala. Dan Yesus di sana datang sebagai seorang gembala yang baik. Nah, itu makanya Raja Daud di dalam Mazmur 23 dikatakan apa? Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-35 disebutkan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Jadi ketika sudah menjelang malam dikatakan murid-murid sudah mulai khawatir ini. Mereka kasihan, ini orang-orang ini tidak makan. Suruh mereka pergi, supaya mereka bisa cari makan. Dan di sisi lain mereka juga tidak mau repot. Ya, pergi supaya mereka cari makan sendiri. Kemudian pada ayat yang berikut, dikatakan ayat yang ke-37, Yesus menjawab. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi ini bukan sebuah himbauan yang disampaikan Yesus kepada murid-murid. Tetapi dikatakan itu adalah kewajiban mereka untuk memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita berbuat satu kebaikan kepada orang lain, itu bukan sebuah himbauan. Kalian harus untuk apa? Berbuat baik kepada sesama. Atau himbauan itu, marilah kita berbuat baik. Tetapi Yesus bukan mengatakan, marilah kembali. Tetapi dia gunakan apa? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi sebuah kewajiban. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang yang mengikut Yesus juga bukan sedikit. Tetapi banyak orang yang ikut pada waktu itu. Ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Jadi ketika Yesus katakan, kamu harus kasih makan mereka. Kemudian Yesus katakan, coba periksa, ada berapa banyak makanan yang ada. Bisa bayangkan, ketika sementara ada banyak orang yang ikut pada waktu itu, tetapi yang ada makanan dikatakan hanya apa? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Berapa banyak kira-kira orang yang bisa
diberi makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Secara logika, berapa banyak paling orang yang bisa makan itu? Kalaupun hanya sedikit-sedikit, paling banyak 15, 20 orang, 30 orang. Ya, kalau potek kecil-kecil mungkin bisa untuk kasih makan. Tetapi yang ikut bukan cuma 20, 30, bukan cuma 50 dan 100 orang. Tetapi yang ikut pada waktu itu dikatakan ada ribuan orang. Dari mana kita akan lihat pada ayat-ayat selanjutnya nanti. Ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan lihat ayat yang ke-42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Di luar logika manusia. 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa kasih makan sampai apa? Begitu banyak orang. Dan dikatakan apa? Tidak hanya sebagian, tidak hanya sebagian besar, tetapi dikatakan apa? Mereka semuanya makan. Tidak hanya cuma cicip makannya, tetapi dikatakan mereka semua makan sampai kenyang. Bayangkan, begitu luar biasa apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Tidak sampai 42. Tidak sampai hanya ayat 42. Ayat yang ke-43 dikatakan apa? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti. Berapa banyak jumlahnya? Dikatakan 12 bakul penuh. Dan dikatakan selain daripada sisa-sisa ikan. Jadi mungkin gambaran kita bahwa ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, yang sisa makanan hanya 12 bakul. Jangan salah, 12 bakul hanyalah apa? Roti di luar daripada apa? Ikan yang sisa. Karena ayat ini katakan apa? Selain daripada sisa-sisa ikan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa kasih makan orang sebanyak itu, bahkan masih banyak sisanya. Disuruh kumpulkan. Kenapa disuruh kumpulkan? Karena Yesus tahu mereka harus mengadakan perjalanan pulang ke tempat mereka masing-masing dan mereka butuh bekal untuk makan. Dan sisa inilah yang pada akhirnya mereka pergunakan untuk dibagikan menjadi bekal bagi orang-orang itu untuk kembali sampai dengan selamat di tempat mereka masing-masing dan tidak kelaparan. Berapa jumlah mereka? Ayat yang ke-44. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum juga termasuk dengan anak-anak. Kita bisa bayangkan bagaimana dari jumlah yang kecil tetapi bisa memberkati banyak orang, bahkan lebih daripada yang diharapkan ada pada mereka. Seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan mungkin kita berpikir, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang kaya yang bisa membantu orang-orang yang berkekurangan saat ini, yang mereka saat ini membutuhkan makanan, yang saat ini mereka membutuhkan pekerjaan, yang saat ini mereka membutuhkan untuk bisa menafkahi keluarga. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya harta yang banyak untuk bisa menjadi berkat seperti itu. Tetapi ketika kita melihat kisah daripada Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat 44, apakah yang menjadi berkat adalah orang yang kaya? Apakah yang menjadi berkat adalah orang yang berkelimpahan? Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau membantu kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, tidak harus saudara menjadi orang kaya baru saudara mau menolong. Tidak harus saudara punya banyak uang baru saudara baru mau menolong. Perhatikan kepada anak kecil ini yang hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ketika dia mau serahkan itu kepada Yesus, ketika dia berikan itu kepada Yesus untuk menjadi berkat, maka Yesus mampu melipat gandakan apa yang dimiliki oleh anak kecil ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak harus menjadi kaya untuk bisa menolong orang lain.
Seberapa yang kita mampu untuk bisa menolong orang lain, jangan lupa ketika Tuhan berkati itu bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Kita tidak pernah tahu itu. Tetapi ketika Tuhan mau gunakan kita, ketika Tuhan berkati kita lebih daripada yang seharusnya, jangan lupa. Nah, ini terus yang diajarkan oleh orang tua saya, almarhum Papa saya, dikatakan, ketika kamu dapat berkat lebih yang Tuhan titipkan kepadamu, jangan lupa. Di sana ada berkat ataupun ada bagian bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Ketika Tuhan memberkati, itu bukan hanya berkat buat kita, tetapi berkat itu juga adalah ketika kita bisa bagikan itu kepada orang lain. Di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana wabah ini terus berkecamuk, bahkan semakin banyak orang yang terdampak akan pandemi ini, dan banyak orang yang juga terimbas oleh karena situasi seperti ini, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jangan lupa, inilah waktu yang tepat bagi umat-umat Tuhan untuk bisa menunjukkan belas kasihan, untuk bisa menunjukkan kasihnya kepada sesama, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan itu adalah bukan sebagai himbauan, tetapi dikatakan itu merupakan kewajiban dari setiap umat-umat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat yang terakhir. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikatakan demikian, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Perhatikan kalimat ataupun hal yang pertama yang ditekankan. Dikatakan apa? Kenakanlah belas kasihan. Perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-6, ketika Yesus melihat orang banyak ini, dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sehingga cocok ini. Ya. Ketika Yesus melihat ada orang-orang yang seperti domba tidak punya gembala, maka hati Yesus dikatakan apa? Dipenuhi dengan belas kasihan. Itu pun yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Ketika kita melihat di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melihat di sana ada orang-orang yang bisa kita bantu. Dikatakan apa? Biarlah umat-umat Tuhan hatinya dipenuhi juga dengan belas kasihan. Tidak perlu banyak-banyak semua harta kita mau bagikan kepada mereka. Tetapi seberapa yang kita bisa bantu dengan ikhlas kita berikan untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu merupakan satu hal yang baik di mata Tuhan. Jangan lupa, ketika kita menolong orang-orang yang lemah, ketika kita menolong orang-orang yang berkebutuhan, dikatakan firman Tuhan katakan apa? Maka kita sementara memiutangi Tuhan. Tuhan berutang kepada kita. Berhutang kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sementara memiutangi Tuhan. Ini bukan perkataan saya, firman Tuhan mengatakan hal demikian. Oleh karena itu saya berharap agar apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini bukan hanya sebagai apa? Pengetahuan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sebagai pendengar. Rasul Paulus ingin kita juga sebagai pelaku-pelaku firman. Ketika kita mendengar bagaimana Yesus yang merupakan teladan di dalam kehidupan kita, memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kiranya hal yang sama juga dimiliki oleh setiap umat-umat Tuhan untuk mempunyai belas kasihan. Saya yakin dan percaya, ketika hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan nama kita yang sementara ditinggikan, melainkan nama Tuhan sementara ditinggikan. Kiranya dikatakan di dalam Matius pasal 6, hendaklah ya, cahayamu, terangmu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka boleh melihat ya,
dan boleh memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, belas kasihan yang kita tunjukkan kepada orang lain adalah merupakan satu cara menarik orang untuk bisa melihat Yesus hidup di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Mau atau tidak, kita merefleksikan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, saudara dan saya, di dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain di luar sana. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Dan mereka pun boleh bergabung bersama-sama dengan kita menjadi umat-umat Tuhan. Ketika itu terjadi, tidak perlu saudara harus banyak berbicara, menyampaikan pekabaran. Melalui kehidupan kita orang bisa melihat Yesus. Dan orang akan tertarik untuk datang kepada Yesus. Maukah saudara memiliki belas kasihan seperti Yesus? Kita boleh jawab itu di dalam kehidupan masing-masing. Tapi satu yang pasti, bahwa itu adalah keharusan bagi setiap umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyanggupkan kita untuk bisa menghidupkan firman Tuhan ini. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan akan ada banyak jiwa-jiwa untuk dibawa datang dekat kepada Tuhan. Menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berada di sesi doa syafaat. Di sini ada beberapa pokok doa yang saya siapkan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Biarlah firman itu boleh kita praktek dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua adalah perizinan dari gereja kita. Yang ketiga, pekerjaan dan rumah tangga dari masing-masing jemaat Albatros maupun sepanjang. Yang keempat, pendidikan juga dari anak-anak di jemaat Albatros dan sepanjang. Dan juga iman dari masing-masing jemaat. Lalu yang keenam, kita doakan untuk kesehatan dari masing-masing jemaat, termasuk proses pemulihan dari saudara ipar Bapak Pendeta, yaitu Bapak John. Lalu yang ketujuh, di sini ada calon baptisan Saudari Dewi dari jemaat sepanjang. Mungkin masih ada yang lainnya. Doakan keluarga Pak Tommy, mereka Lukas yang selalu bergabung dengan kita tiap Rabu. Doakan juga ini keluarga Bapak Daniel Sianturi yang baru saja kehilangan anaknya Abigail. Mungkin masih ada yang ingin didoakan. Lupa tadi saya minta tolong juga didoakan untuk orang tua saya, mama kami, yang juga masih dalam pemulihannya. Ya. Mama kami yang masih dalam pemulihan oleh karena memang sudah tidak ada penyakit lagi dalam tubuhnya, tetapi supaya kesehatannya boleh kembali seperti sedia kala. Ya, dia punya stamina, dia punya energi. Karena memang setelah saya tanya dengan dokter bahwa memang Pak,
untuk sakit ini pemulihan memang agak cukup lama. Ya, walaupun memang sudah sembuh, tetapi untuk pemulihan memang berlangsung agak cukup lama, sehingga perlu untuk tetap disupport dengan vitamin-vitamin supaya boleh segera pulih. Jadi mohon titip dalam doa juga bagi orang tua kami, mama kami yang masih dalam pemulihan kembali seperti sedia kala kesehatannya. Gaby juga, tolong doakan Gaby. Bu Haryanto, tolong didoakan. Pak Purnomo, Ibu Suyatmi. Bu Herianto kenapa Ibu? Halo, Bu Herianto kenapa? Lagi masuk angin. Relax. Ya panas begitu. Enggak kedengeran sih gimana ya? Mungkin masih ada yang lain. Ya? Baik, ini di sini sudah ada 12 pokok doa. Saya bacakan kembali. Yang pertama adalah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Yang kedua adalah perizinan gereja. Yang ketiga, pekerjaan dan rumah tangga. Keempat, pendidikan dari anak-anak dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas. Yang kelima adalah iman dari kita masing-masing. Yang keenam, kesehatan dari masing-masing jemaat juga. Begitu pula dengan pemulihan dari saudara ipar Pak Pendeta, Bapak John, dan juga pemulihan dari ibu dari Bapak Pendeta. Lalu ada saudari Gaby yang sedang dirawat juga, dan ada Ibu Haryanto, Pak Purnomo, dan kita doakan juga untuk lansia-lansia yang ada di jemaat kita. Selanjutnya kita doakan juga untuk calon baptisan, yaitu saudari Dewi dari jemaat sepanjang. Lalu kita doakan juga keluarga Bapak Tommy atau keluarga Lukas yang selalu bergabung bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir kita doakan keluarga Daniel Sianturi yang baru saja berduka. Untuk doa syafaat ini, saya minta kesediaan dari Ibu Sabah untuk membawakan doanya. Baik, selamat malam. Dengar suara saya? Kedengaran Bu Sabah? Akan. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mulai dengan doa.
Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kasih, dan Bapa yang maha mendengar. Pada pertengahan minggu ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas lindungan dan pimpinan Bapa sepanjang pertengahan minggu ini, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, ampuni atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami telah berbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya kami dapat datang kepada Bapa dengan satu kemuliaan bagi namamu. Bapa, pada malam hari ini, kami berdoa untuk firman Tuhan yang begitu indah. Di mana ya Bapa, biarlah kenakanlah kami belas kasihan, belas kemurahan-Mu dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran kepada kami ya Bapa, supaya kami lebih mengetahui dan memberikan sesuatu yang terbaik yang melayani Bapa kepada sesama kami. Demikian pula biarlah kami selalu mengasihi Engkau ya Bapa, setiap waktu dan setiap jam. Ya Bapa, pada malam hari ini hamba memohon juga dengan izin gereja, di mana sampai saat ini ya Tuhan belum terjadi, tetapi kami yakin percaya Bapa satu kali kelak akan memberikan satu keajaiban kepada kami, supaya kami dapat izin gereja ini dengan tulus ikhlas daripada pemimpin-pemimpin kami di daerah Sidoarjo ini, sehingga kami dapat membangun sebuah jemaat untuk Engkau ya Bapa di dalam gereja ini, di dalam Sidoarjo ini. Bapa, demikian pula pada pastori yang sedikit demi sedikit sudah terselesaikan. Tuhan tolong berikan kami satu jalan supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya kami dapat atasi dengan baik, dan Bapak Pendeta sekeluarga dapat tinggal di tempat di mana pastori sudah selesai ya Bapak. Oh Bapak, pada malam hari ini hamba berdoa juga untuk jemaat Albatros, jemaat sepanjang, dan juga kepada Bapak Lukas yang jauh di Jakarta sana. Tapi Bapak Lukas selalu setia untuk mengikuti kami, untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Bapak, berkati rumah tangga kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di mana saja mereka berada, entah itu di kantor, mungkin di sekolah, ataupun di satu perusahaannya Tuhan. Tuhan tolong agar semuanya dapat mereka laksanakan dengan baik, dan hamba-hamba-Mu ini selalu diberkati. Bapa, berkati juga kami dalam kesehatan kami, supaya kami tetap setia untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau, dan kami dapat menjalankan apa yang diperintahkan kepada kami ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa juga kepada anak-anak kami, dari mulai yang terkecil sampai kepada dewasa ya Tuhan, di dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong, walaupun tidak bertemu tatap muka, tetapi kami akan percaya Bapak akan selalu memberikan roh akal budi kepintaran pada mereka, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi, dan juga khususnya bagi Engkau ya Tuhan. Demikian pula kepada lansia di dalam jemaat-Mu, entah itu di jemaat Albatros maupun sepanjang. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada kami, supaya kami selalu setia untuk melakukan yang terbaik, dan juga kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, demikian pula kami berterima kasih kepada Ibu Ibrahim di dalam pemulihannya, sehingga pada saat sekarang ini dapat berkumpul dengan keluarga Bapak Pendeta dengan satu sukacita ya Tuhan. Kami akan percaya Bapak akan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu ini. Demikian pula kepada Bapak John, di mana dalam pemulihannya Tuhan tolong
Jamah tubuhnya ya Tuhan, yang sakit biarlah mendapatkan satu kesembuhan daripadamu. Demikian pula saudari Gaby yang sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan tolong berkati makanan, minuman, obat-obatan, para dokter dan perawat yang merawatnya ya Tuhan, supaya mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripadamu. Dan Gaby ini dapat bersama-sama kembali untuk melayani Engkau di Hope Channel ya Tuhan. Bapak berkati juga Bapak Purnomo di dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan tolong bersama dengan dia supaya diberkati juga makanan, minuman, dan obat-obatan yang diberikan kepada hamba-Mu ini. Demikian pula kepada Ibu Herianto ya Tuhan. Bapak, di mana Bapak selalu melakukan yang terbaik, sebab Allah akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Allah akan mengobati luka-lukamu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah jamah tubuh hamba-hambamu ini, supaya hamba-hambamu mendapatkan kesehatan yang sempurna, dan kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pula kepada keluarga Bapak Daniel Sianturi, di mana telah ditinggalkan oleh putranya. Biarlah Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, karena mungkin itu adalah satu yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, supaya anak ini mendapatkan istirahat yang sementara, di mana nantinya akan bergabung bersama-sama di dalam kerajaan surga. Oh Bapa, pada malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Bapa, karena Engkau adalah satu kuasa. Engkaulah memberikan kekuatan, Engkaulah melindungi dengan malaikat yang suci. Kami yakin percaya Tuhan akan selalu menudungi kami, sebagaimana hamba-hambamu pada zaman dahulu. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat bagi kami. Amin. Baik, tibalah kita di penghujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Untuk menutup ibadah Rabu malam kita, mari kita menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sio nomor 433. Inilah jamku berdoa.
Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur oleh karena persekutuan yang indah malam hari ini masih Tuhan sediakan bagi kami. Di mana malam hari ini kami telah menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Kami juga telah menyanyikan pujian kami kepada nama Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kami, agar sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kami boleh mengenakan belas kasihan sebagaimana Engkau, Juru Selamat dan Tuhan kami pun memiliki belas kasihan bagi umat-umat manusia, sekalipun kami mungkin sering menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami berbuat dosa kepada Tuhan, tetapi Engkau masih mengasihi kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami untuk bisa menghidupkan firman Tuhan ini, untuk bisa menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami ada banyak jiwa-jiwa dituntun kepadamu ya Bapa. Dan melalui kehidupan kami juga namamu senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, di dalam segala halangan yang patut di dalam kehidupan mereka, kiranya berkat yang sama Tuhan Kau karuniakan di dalam kehidupan mereka. Ketika malam hari kami akan beristirahat, yang kami boleh beristirahat tidur dengan baik dan bangunkan kembali bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Gara-gara ribut. Aku sudah suara. Baik, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung dan hadir di ibadah malam hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah Rabu malam minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Pendeta.